Tapi apabila orang-orang ini hartanya banyak, kekayaannya melimpah, kedudukannya tinggi, tetapi kalau hatinya disempitkan Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjadi masalah. Karena akan timbul rasa kurang di dalam hati. Ya, jadi hati kita ini harus besar. Karena ini hati ini hanya akan dipenuhi, akan terpenuhi oleh kalimat la ilaha illallah. Karena hati ini tempatnya semua makhluk, ya. Semua makhluk akan masuk ke dalam hati kita. Ya. Makhluk-makhluk, kebendaan, kecintaan kepada keluarga, kecintaan terhadap pekerjaan, kedudukan, masa masuk ke dalam hati kita dan itu tidak akan mencukupi. Rasulullah SAW sabdakan, apabila satu orang memiliki satu lembah emas, maka dia akan apa? Akan memikirkan bagaimana lembah ini akan bertambah menjadi dua. Setelah dua, dia akan memikirkan bagaimana akan lembah ini, emas ini akan menjadi tiga. Padahal semua itu tidak akan mencukupi. Perut manusia itu hanya akan cukup dengan tanah. Ini Pak, isyarat bagi kita bagaimana agar kita selalu bersyukur. Syukur yang paling utama yaitu selalu berzikir. Bagaimana? Apabila kita ingat kepada Allah, berzikir, maka Allah akan selalu ingat kepada kita. Dengan berzikir hati kita akan menjadi tenang. Subhanallah. Nah itu Pak, ada ayat-ayatnya itu. Fadkurkum. Nah itu seperti itulah. Nah, ini ayat-ayat yang menerangkan bagaimana kita harus berzikir setiap saat, setiap waktu. Karena zikir ini amalan yang paling ringan dan akan masuk surganya dengan tersenyum. Walaupun ringan tetapi akan masuk surga dengan tersenyum-senyum. Subhanallah. Oh ya, ini Pak bisa dilakukan di mana saja. Ya, di mana saja kita, di masjid, di pasar, di jalan-jalan, kita naik mobil, naik kendaraan, di rumah itu bisa dilakukan. Bahkan di tempat untuk buang hajat pun bisa, asal jangan dikeluarkan itu di dalam hati kita. Karena di dalam tempat buang hajat itu dilarang apabila mengeluarkan suara, apalagi dengan menyebut nama asma Allah. Jadi kita di dalam hati kita bagaimana berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu perkara yang sangat nikmat sekali. Masya Allah, para sahabat dulu, para sahabat ini kalau berzikir sambil menangis. La ilaha illallah, la ilaha. Ini nangis Pak, bagaimana menangis kepada Allah Subhanahu, sangkai cintanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ribuan, subhanallah, masya Allah. Sehingga dikatakan ada suatu Sayyidina Umar ini ketika menghancurkan suatu kerajaan ini dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ini bergetar kerajaan orang-orang Yahudi, Nasrani ini. Orang-orang kafir bergetar dengan adanya ucapan kalimat la ilaha. Itu harus kita tanamkan. Bagaimana la ilaha illallah tertanam dalam. Karena apa? Karena kita ini akan mati. Nah, mati tergantung kepada kebiasaan kita. Mati ini akan pecah hati kita dan akan keluar apa yang kita ucapkan sehari-hari. Masya Allah ya. Kalau orang-orang yang suka dunia, suka kerja, apa yang dikeluarkan dalam hatinya itulah kebiasaannya. Tetapi kalau orang yang cinta kepada Allah, yang selalu ingat pada Allah, yang selalu mendakwahkan kalimat la ilaha illallah, insyaallah kalimat la ilaha illallah akan keluar. Nah, itu sudah dicontohkan Pak oleh orang tua kita ketika mati di dalam akhir hayatnya. Saya sendiri mendengarkannya, la ilaha illallah. Barang siapa di akhir hayatnya mampu ucapkan kalimat la ilaha illallah dan hatinya membenarkan apa yang diucapkan oleh lisannya, maka dia berhak masuk surga dari pintu mana saja yang dia sukai. Ini Masya Allah, ini subhanallah ya. Jadi bahagia dan tidaknya itu bukan dengan diukur dengan materi.
pangkat, tetapi dengan hati. Itulah kita hari-hari bagaimana kita tawasul kepada Allah Subhanahu, sering berzikir, bagaimana kita disyaratkan zikir pagi petang, itu ada perintahnya di dalam Al-Qur'an. Ya. Zikir pagi petang ini Pak dianjurkan nih Pak ya. Kalau kita mampu 300 tasbihat, salat, istighfar, dan ditambah oleh la ilaha illallah subhanaka inni seperti 300. Dan bagaimana diteruskan dengan Allah sebanyak 1000 kali. Masya Allah. Itu hal yang tidak susah, hanya memakan waktu setengah jam. Tetapi bagaimana ketika lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, duduk, ngobrol, bukan setengah jam, 1 hari, setengah hari berkuat. Ya, nongkrong di kedai-kedai, nongkrong di warung-warung, itu kuat Pak. Ngobrol kemana masuk kuat. Ya itu kuat, Masya Allah ya. Itu kuat Pak. Tetapi kalau kita dianjurkan dengan kebaikan, maka susah. Karena apa? Karena kita ini iman lemah. Ya, sebab kebenaran kita, kebenaran dalam hati kita masih banyak. Ini suatu perkara yang sangat dianjurkan oleh orang-orang tua, bahkan bukan orang tua lagi Pak, di dalam Quran dan hadis pun ada. Para sahabatnya seperti berzikir, walaupun mereka ini Masya Allah sudah ada orang-orang yang dijamin masuk surganya Allah, bahkan dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita berzikir terus berzikir. Ini kalimat yang paling utama, itu kalimat la ilaha illallah ya. Dan kalimat la ilaha illallah tidak cukup dizikirkan, maka Rasulullah serukan, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah. Wahai manusia, ucapkanlah kalimat la ilallah, maka engkau akan bahagia. Itu Pak, tuplihum itu akan bahagia. Subhanallah, akan sukses, akan jaya sampai dunia dan akhirat. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dunia ini ya. Setelah ciptakan dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang dengan sebelah mata. Masya Allah ya, tidak dipandang dengan sebelah mata. Tetapi manusia sekarang, orang-orang non muslim banyak mencari keduniaan. Masya Allah. Bahkan banyak orang-orang muslim yang begitu tertarik dengan dunia. Sabda ini Pak, Masya Allah, begitu indah ya, begitu indah, begitu nikmat, begitu Masya Allah, perasaan saja itu ya. Perasaan saja, karena hatinya lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang-orang yang tertipu ya Pak, mati tidak membawa kalimat la ilaha illallah. Ini musibah yang paling besar. Musibah yang paling besar itu mati tidak membawa kalimat la ilaha illallah. Jadi bagaimana untuk mendatangkan kalimat la ilaha illallah? Maka kita harus berani berkorban ya. Berkorbankan diri, harta kita, waktu kita untuk menyerukan kalimat la ilaha illallah, kalimat yang agung. Bagaimana Rasulullah keliling-keliling dari Madinah ke Mekah Madinah ini, sampai apabila telapak kakinya dicap merah, maka semua tanah Jazirah akan menjadi merah. Sampai Rasulullah dilempari batu, dihina, dicaci, dimaki, subhanallah. Padahal Rasulullah itu mengajak mereka untuk mencari kebahagiaan, untuk mendapat kebahagiaan yang sebenarnya. Orang bahagia di dunia itu sementara. Fir'aun, Qarun itu walaupun punya harta, punya kedudukan tinggi, bahagianya sementara, dan dia akan selama-lamanya sengsara di dalam neraka Allah Subhanahu. Paling berapa tahun ya, umur orang-orang sekarang, apalagi Pak ya, jarang yang sudah 100 tahun, paling 60-70 tahun, taruhlah ya sampai 80 tahun, lihatnya pun sudah susah. Apalagi orang yang menggerakkan dirinya sendiri, jarang Pak ya. Kalau umur kita yang sebentar lagi akan meninggal, akan masuk ke dalam kubur. Di dalam kubur ada 2 perkara, yaitu tentang kebahagiaan dan kesusahan. Apabila kita tidak persiapkan bekal untuk di dalam kubur, maka ini adalah suatu musibah. Kalau di dunia ini musibah, tidak punya harta ya, tidak ada kena penyakit, kecelakaan, itu musibah ringan ya. Karena Allah tidak akan tanya orang mati di dalam kubur mengenai kematiannya kenapa.
Apa kamu mati dalam kelaparan? Apa kamu mati dalam kecelakaan? Tidak. Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan malaikatnya untuk menanyakan man rabbuka. Siapakah Tuhan kamu? Walaupun dia sengsara dari hari ke hari sampai meninggal, apabila hari-hari agama, maka dia mampu menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Ini suatu perkara yang sangat luar biasa ya Pak, yang harus kita usahakan bagaimana keluar lagi, Masya Allah. Dan juga setelah keluar kita harus jaga amalan Pak, ya amalan lagi, amalan seperti itulah Pak, agar iman kita tersuasana dengan imannya ketika kita keluar jalan. Masya Allah. Ya insya Allah Pak, nanti besok ini mau keluar. Nah, rencananya ini nanti besok itu kalau musyawarahnya ke Pilang Sari ya. Namun mungkin ada yang keberatan juga, nanti besok kita musyawarah lagi, kita akan keluarnya di mana. Jam berapa? Ya besok kemarin tuh musyawarahnya jam 8. Jam 8 ya. Ya ada yang usul ke masjid yang baru di Loji, yang punyanya Pak Agus, yang mantan kubu Gunung Kulon. Ya Agus ngeling. Pernah ke situ ngobrol-ngobrol? Ya enggak sih. Itu masjidnya bagus, barang besar, Pak Agus yang punya. Masya Allah. Ya Loji. Kawau di situ. Ya. Cuman masuknya di sana. Sekali itu ada. Ya nggak apa-apa, itu tinggal masuk juga ada, memang kita nyarikan dari sini. Ya. Nggak apa masalah sih. Mau kajian mama mereka agar di berjuang ya mempersilahkan. Saya dulu musik ke rumahnya kali ke rumah Pak Agus ya ya dulunya Pak dia pugu mantan bagus, dia dari dulu itu dari PKS, sekarang nggak tahu cuman dia itu ya sekarang di masjidnya besar, apalagi kalau kita maklumkan dia akan sendiri ya. Saya belajar sama bagaimana kita ini, bagaimana menyampaikan ini bukan perkara yang lain, tapi bagaimana saya sendiri yang ada ya, seperti mana bola itu kita lemparkan ke tembok, maka akan kembali kepada yang melempar. Subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, kalau mau ikut lagi ya boleh. Ini Pak, ngopi Pak. Kayak kopi itu ya. Udah kopi itu kayak budaya ya. Sini Pak. Budaya ayah, kopi ayah. Kopi ayah, budaya ayah itu. Oi. Semayat. Kopi ayah, budaya ayah. Bara itu kopi nak. Wah, bener. Kapangian kopi nak. Dari ya. Mana si Eman? Cari boleh ya kopi. Di motor. Itu di motor yang di luar itu. Udang, gudai, teluk banyak teluk. Gudai baik masa tik enak. Banyak Pak. Anda disemprot datang sama kali. Itu seperti di mana Ustaz Jawa dah sini. Jawa dah nih. Tadi pun kurang. Hanya disemprot tuh ada penuh sekali tuh. 1 kali, 2 kali. Ini dong ya. Apa faktornya semangat ya. Bang, aku buat kalau tahun dengan